Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan berbicara tentang transistor sebagai penguat untuk memenuhi tugas praktikum elektronika. Sebelum itu, mari berkenalan dengan saya. Nama saya Muhammad Iqbal Mahrus dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian transistor, jenis penguat transistor, dan simulasinya. Yang pertama adalah pengertian transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki 3 elektroda, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Nah, transistor ini ada dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Transistor NPN itu arah panah dari transistornya akan keluar, kalau yang transistor PNP arah panahnya akan masuk ke dalam. Nah, dengan adanya 3 kaki elektroda tersebut, tegangan atau arus yang mengalir pada satu kaki akan mengatur arus yang lebih besar untuk melalui dua terminal lainnya. Komponen ini berfungsi sebagai penguat, pemutus, dan penyambung switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Berdasarkan sistem pertanahan transistor, penguat transistor dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada penguat common base. Nah, penguat common base ini penguat yang kaki basis transistornya, kaki basisnya di sini akan digroundkan, lalu input dimasukkan ke emitor dan outputnya diambil dari kaki kolektor. Selanjutnya ada penguat common emitter. Penguat common emitter ini yang kaki emitor transistornya digroundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil dari kaki kolektor. Pada penguat common kolektor, kaki kolektor transistor digroundkan, lampu input dimasukkan ke basis, dan output diambil pada kaki emitor. Mari kita mensimulasikan salah satu penguat transistor tadi, yaitu penguat yang paling banyak ditemui, common emitter amplifier atau penguat kelas A. Penguat ini memiliki kaki emitor transistor yang digroundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor. Nah, untuk itu kita akan menggambar sirkuitnya. Diperlukan sebuah transistor NPN. Nah, ini adalah sebuah transistor NPN. Di sini ada kolektor, di bawah ada emitor, dan di samping sini ada kaki basis. Setelah itu kita pasang sebuah resistor yang tersambung ke kaki emitor, yang akan kita sebut sebagai resistor RE. Selanjutnya kita buat juga resistor yang tersambung ke kaki basis yang kita sebut dengan resistor RB. Kita buat lagi sebuah resistor ke kaki kolektor yang kita sebut dengan RC. Nah, sekarang RC dan RB ini akan terhubung menjadi satu seperti ini dan akan terhubung ke sebuah VCC, yaitu tegangan suplai kolektor yang akan menjadi terminal positif baterai. Lalu ada resistor lain yang akan kita sebut sebagai R1 yang akan tersambung dengan RB dan RE. Nah, R1 ini dan RB ini akan membentuk sebuah tegangan pembagi. Selanjutnya kita akan membuat dengan dua kapasitor. Kita sebut dengan nama C1 dan C2. Nah, kapasitor tersebut merupakan kopling kapasitor yang berfungsi
untuk memblokir arus DC namun tetap melewatkan sinyal AC. Nah, setelah itu buat beban yang akan kita sebut sebagai resistor L, RL. Di sini. Dan sebuah Vsin. Sebagai sinyal input. Setelah itu kita buat ground. Di sini. Setelah itu kita akan merubah nilai-nilai dari komponen-komponen ini. Setelah kita ubah masing-masing nilai komponennya, kita akan memasang sebuah osiloskop yang kita dipasang di sini dan di sini. Nah, kita akan memulainya. Nah, di sini terlihat bahwa channel A merupakan sinyal input dan channel B merupakan sinyal output dari penguat tegangan tadi. Di sini memiliki sinyal input yang kecil dari channel A, lalu akan diperbesar dengan penguat amplifier tadi. Pada output kita memiliki output yang 180 derajat atau terbalik, namun lebih besar karena telah dinaikkan tegangannya oleh penguat tegangan. Sinyal inputnya berada di 100 mV dan outputnya hasil penguatannya tadi ada di 470 mV. Nah, namun penguatan ini masih terbilang cukup kecil. Nah, untuk memperbesarkannya kita dapat menambahkan sebuah kapasitor lagi yang melewati RE, sebuah kapasitor yang melewati resistor emitor yang digunakan sebagai kapasitor bypass yang memungkinkan sinyal AC untuk melewati resistor emitor sehingga meningkatkan gain tegangan atau voltage gain dari rangkaian ini. Sehingga gain tegangan yang tadinya 470 akan lebih membesar lagi. Jika kita lihat di sini, tadi 470 mV sekarang menjadi 1,88 volt. Nah, karakteristik dari common emitter ini yaitu sinyal outputnya berbalik 180 derajat terhadap sinyal input seperti tadi. Sangat memungkinkan terjadi osilasi karena adanya umpan balik positif, sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Sering dipakai pada penguat berfrekuensi rendah, terutama pada sinyal audio, dan mempunyai stabilitas penguatan yang rendah karena bergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Fungsi dari penguat ini adalah untuk meningkatkan level daya input AC dengan mentransfer daya dari satu daya VCC tadi, VCC DC, ke sinyal input. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.